Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik teman-teman, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran muhadatsah dan ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik dan sangat mudah untuk dipelajari. Hari ini kita akan belajar bagaimana belajar bahasa asing, salah satunya bahasa Arab itu dengan cukup mudah, dengan strategi ataupun dengan menggunakan 4 kemampuan skill dalam belajar bahasa asing yang kemudian kita terapkan dalam bahasa Arab itu sendiri. Baik, kita mulai. Yang pertama, ada 2 yang perlu kita ketahui untuk belajar bahasa asing itu. Di sini saya membagi 2 strategi. Yang pertama, tariqatut ta'allum dan tariqatul istikhdam. Yang pertama itu, tariqatut ta'allum itu strategi untuk belajar. Jadi kita belajar itu juga harus punya strategi dan cara yang efektif dan efisien. Menarik agar kita juga menikmati dalam belajar bahasa asing. Kemudian yang kedua ada tariqatul istikhdam. Strategi untuk mengaplikasikannya ya. Strategi pengaplikasiannya. Itu juga tidak kalah penting. Bagaimana kita bisa menggunakan dan mengaplikasikan bahasa asing itu di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memang bukan lingkungan kita menggunakan bahasa asing, namun kita juga tidak perlu pesimis karena masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menggunakan bahasa itu. Nah, al-maharat fi ta'lim al-lughah. Ini juga hal yang penting harus kita ketahui bahwa dalam belajar bahasa asing, belajar bahasa Arab itu juga kita bisa belajar daripada 4 kemampuan ini. Yang pertama al-istima'. Skill untuk mendengar. At-tahadus atau takallum, skill untuk berbicara atau conversation. Kemudian skill untuk membaca, yang ketiga ini al-qiraah ataupun reading, dan yang terakhir al-maharah al-kitabah, skill untuk membaca, menulis. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 2 kategori. Ini saya juga kategorikan 2 ya. At-talaqi, di mana di sana itu membutuhkan lawan tutur, penutur dan lawan tutur biasanya. Ada al-istima' dan at-tahadus. Yang kedua itu al-intaj, sebuah produk dari sebuah bahasa. Jadi bentuknya produk ya, ada bacaan. Yang pertama, yang kedua ada tulisan. Jadi yang pertama itu at-talaqi, membutuhkan penutur dan lawan tutur, dan yang kedua itu al-intaj, sebuah produknya. Ini hal yang sangat penting juga yang saya sampaikan. Kaifa tuqawi lisan. Jadi bagaimana kita juga melatih bahasa Arab kita, melatih pengucapan kita dalam bahasa Arab. Yang pertama itu al-qiraah al-jahriyah, qiraatil kutub. Jadi yang poin pertama itu adalah membaca dengan suara keras. Yang kedua makharijul huruf. Kita juga memperhatikan makharijul huruf, terutama karena belajar bahasa Arab itu juga kaitannya erat dengan membaca Al-Quran. Kita bisa belajar makharijul huruf dengan latihan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Namun di sini poin yang kedua ini terutama kepada makharijul huruf lil lughatil arabiyyah, bukan khususnya terhadap Al-Quran itu sendiri, namun kita berlatih terus mengucapkan, melafalkan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, saran saya juga banyak menonton ataupun melihat film berbahasa Arab. Nah, di sini poin saran saya juga al-lughah tahtaj ila mumarasat bi'iddah marat. Kita tidak hanya sekali 2 kali dalam belajar dan mempraktikkan bahasa Arab itu, namun kita juga butuh berkali-kali untuk
selalu mengaplikasikan dan menggunakan bahasa itu. Nah, di sini adalah pelafalan at-tahiyyah ataupun sapaan. Ada marhaban, assalamualaikum, kaifa haluk, kaifa al-umur, ahlan wa sahlan, sabahul khair, sabahul ward, sabahul yasmin. Ini adalah uslub ataupun gaya bahasa ketika kita menyapa seseorang dalam bahasa Arab. Kemudian ketika kita mau berpamitan dengan orang, kita juga ada beberapa gaya bahasa yang bisa kita gunakan. Ma'assalamah, wada'an, ila liqa'i qariban, marhaban lahiqan, ana masrur biliqa'ik. Ini bisa dipakai ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.